Mari bersama-sama bawa hati kita di hadapan Tuhan, bawa persembahan kita di hadapan Tuhan, dan pastikan itu persembahan yang terbaik. Amin. Mari tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat waktu yang indah. Kembali kami boleh berada dalam hadirat Tuhan. Kami rindu menikmati perkara-perkara yang luar biasa ketika kami ada dalam hadirat-Mu, yaitu sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesembuhan, pemulihan, segala-galanya yang luar biasa terjadi ketika kami ada dalam hadirat-Mu. Saat ini kami percaya hadirat-Mu meliputi tempat ini. Hadirat-Mu meliputi setiap hati umat-Mu, hati kami pelayan-pelayan-Mu. Tuhan, di dalam nama Yesus tercurah kuasa yang dari surga mengalir atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau melawat kami di saat kami menaikkan sembah, puja dan puji kami kepada Engkau, sebab Engkau yang layak. Hadirat-Mu tinggal di sini, Engkau menguasai segala-galanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mau lebih lagi memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Tuhan yang besar dan ajaib. Kau luar biasa, dahsyat. Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan.
bersyukur dan bangga memiliki Engkau Tuhan. Marilah Tuhan terus percaya sungguh kepada Dia. Dia Tuhan yang mengatur segala sesuatu dalam hidup kita dengan baik dan sempurna. Terus percayakan hidupmu kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yang percaya bahwa Dia selalu memelihara hidup kita, berikan tepuk tangan buat Dia, katanya. Semusim berlalu, namun Kau selalu yang melihara kita. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Dia berikan yang terbaik atas hidupmu dan hidupmu. Tak pernah layu. Yes. Lebih luas dari sana. Yes, kami kagum Tuhan. Kami bangga pada Tuhan di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau siap untuk memberkati hidup kami. Segala sesuatu yang selama ini kami tidak tahu, kami percaya firman-Mu menyatakannya bagi kami. Firman-Mu disingkapkan bagi kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan semakin hari iman kami bertumbuh dan pengenalan kami akan Engkau juga semakin bertambah-tambah. Tolong kami Roh Kudus, buka pikiran kami, buka hati kami, supaya setiap perkataan-Mu yang kami baca dan kami renungkan itu sanggup mengubah hidup kami menjadi manusia-manusia yang ilahi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah bersama-sama. Pakai setiap waktu yang Tuhan kasih supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Kalau orang menikah tahun pertama, kedua, ketiga belum begitu saling mengenal, tapi makin lama usia pernikahan mereka pasti akan saling mengenal satu dengan lain. Demikian juga dengan Tuhan, saudara. Kita tidak bisa kenal Tuhan dalam waktu yang sekejap. Kita menikah, tahu sama tahu, kumpul, tidur bersama, tahu kejelekan suami atau istri, gitu aja susah ngerti hatinya. Moodnya bisa berubah. Apalagi Tuhan yang saudara tidak pernah kumpul bersama hanya dengan roh, tentu lebih susah. Tapi Tuhan kasih firman, dan Tuhan juga kasih Roh Kudus supaya kita bisa makin hari makin mengenal Tuhan. Nah, hari ini kita melanjutkan pembicaraan kita tentang misteri kehidupan Ayub. Ya, hari ini sebelum kita masuk bagian ketiga, saya mau berbicara sedikit tentang bagian yang kedua yang kemarin mungkin yang tidak datang. Kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana hidup kita itu jangan sampai pakai topeng. Ya, banyak orang Kristen di gereja itu baik, di pelayanan itu baik, tapi di luar dari itu hidup mereka itu tidak baik. Nah, ini yang harus kita waspadai, karena seperti yang saya katakan bahwa kita ini dikasih malaikat untuk mencatat apa yang kita lakukan. Sama seperti malaikat yang baik dan malaikat yang jahat melapor kepada Tuhan tentang siapa Ayub. Demikian juga apa yang saudara lakukan itu dilapor sama malaikat kepada Tuhan. Ya, jadi jangan main-main saudara ya. Jadi kalau saudara hidup, coba hidup yang lurus, yang jujur, yang benar. Kalau salah, bertobat, berjuang lagi. Jangan pakai topeng. Karena seperti iblis ngomong sama Tuhan, dan Tuhan bilang, apakah kamu melihat hambaku Ayub yang orangnya saleh, jujur, takut akan Tuhan? Dan iblis tidak membantah, karena iblis lihat memang ini orang hebat tuh. Jadi ingat saudara, iblis itu seperti singa yang mengaum, dia melihat Anda dan saya, dicari kesempatan yang tepat untuk menerkam saudara. Oleh sebab itu jangan pakai topeng. Kita harus hidup jujur di hadapan Tuhan, lurus sesuai firman Tuhan. Ya, nah hari ini kita belajar yang bagian ketiga. Ya, kita akan belajar bersama-sama dari Ayub pasal yang pertama ayat 13 sampai 22. Nah, bagian ketiga ini saudara, saya kasih judul kecil, disempurnakan melalui ujian. Jadi Bapak Ibu semua, tentu kalau kita punya anak, kita kepingin sekolahkan di sekolah yang bagus, benar ya? Nah, sekolah yang bagus
supaya bisa dapat ijazah, anak itu harus diuji. Ya, kita tidak mau sekolahkan di tempat yang tidak ada ujian. Tiba-tiba naik kelas, tiba-tiba ujian lulus, tiba-tiba tamat. Kita tidak mau. Kita senang sekolahkan anak kita itu di tempat sekolah yang baik, yang dia bisa melewati proses ujian, entah itu mid semester, ujian akhir, sampai ujian nasional, dan waktu dia lulus, benar-benar dia berhak untuk bawa ijazah. Kita tidak mau sekolahkan anak kita di tempat yang tidak ada ujiannya. Berarti sekolah abal-abal, saudara. Sekolah yang benar itu harus ada ujiannya. Sama kehidupan Kristen yang baik itu harus diuji. Jadi kita tidak boleh berkata, wah saya udah enak. Perhatikan saudara, saudara harus terus diuji sama Tuhan. Hari kemarin baik, hari ini diuji, besok diuji lagi. Ya, nah kita akan baca bersama-sama saudara di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke 13 sampai dengan 22. Saudara dengarkan baik-baik, saya akan baca. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 17, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara perhatikan, orang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan, yang menjauhi kejahatan, kok bisa mengalami sebuah peristiwa yang mana semuanya habis 1 hari? Kalau saudara mengalami ini gimana? Masih mau cinta Tuhan kan? Halo? Anak-anakmu mati, semua bisnismu habis diambil, semua habis 1 hari. Kira-kira masih mau ngomong, Tuhan aku mencintai engkau? Belum tentu, saudara. Makanya saudara, kalau kita melihat orang yang penderitaannya lebih dari kita jangan ngomong gini, wah ini pasti dosanya banyak nih. Saudara, kalau orang lain penderitaannya lebih besar dari Anda, berarti Anda masih kerdil imannya. Halo? Kenapa? Karena Tuhan ngomong gini saudara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Artinya begini, kalau orang lain dicobai oleh iblis lebih tinggi dan saudara tidak, saudara berarti imanmu kalah daripada yang sama.
tidak boleh bilang, wah orang ini pasti masa lalunya jelek. Kok bisa semuanya mati? Susah, dulu kaya sekarang miskin. Dulu enak sekarang susah. Perhatikan saudara. Berarti dia lebih hebat dari Anda. Karena kalau itu menimpa saudara, belum tentu saudara kuat seperti dia. Kita ngomong, saya bisa kok, coba. Baru diuji sedikit aja, sudah ngamuk-ngamuk, sudah maki-maki, merasani orang ini gara-gara si A, si B, si C. Jadi kalau kita tidak diuji lebih berat daripada orang, saudara tidak boleh berkata, oh kalau gitu saya yang berkenan kepada Tuhan, saya lebih hebat daripada dia. Nggak boleh. Karena jalan hidup orang itu tidak ada satupun yang tahu selain dia dengan Tuhan. Nah tentu cerita ini muncul karena iblis sudah minta izin sama Tuhan. Karena waktu minggu lalu kita baca, iblis tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan, Ayub itu saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauh kejahatan karena dia kaya. Coba ambil semua, kira-kira masih begitu enggak? Tuhan bilang apa? Ayo coba. Dan akhirnya dicoba sama iblis. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Kehidupan Ayub yang saleh, jujur dan takut akan Tuhan ternyata belum sempurna. Ya perhatikan, orang Kristen itu dari level bawah itu baik, berkenan dan sempurna. Jadi kalau saudara baik, jangan puas dulu, belum tentu saudara berkenan. Kalau saudara berkenan, jangan puas dulu, karena belum tentu Anda sempurna. Jadi kita itu harus jadi orang Kristen yang terus naik kelas sampai kita pada titik sempurna. Nah, dalam Alkitab, saudara, Tuhan itu selalu pakai ujian untuk menyempurnakan anak-anak Tuhan. Ini kan Ayub. Tapi dalam Alkitab Abraham juga begitu. Dalam Kejadian 22, Alkitab ngomong gini, setelah semuanya itu Allah menguji Abraham. Lu masa tuh kurang, sudah nunggu 25 tahun dapat anak Ishak, kok diuji lagi? Jadi Tuhan itu senang saudara kalau saudara itu ikut caranya dia, yang memang mungkin menyakitkan, tapi pasti ujungnya pasti baik. Nah kalau orang-orang di dalam Alkitab diuji supaya mereka sempurna, sama, ya sama. Demikian juga orang percaya perlu diuji agar sempurna. Nah kenapa hal ini terjadi? Karena kita ini kan punya gennya Allah. Oleh sebab itu dalam Matius pasal 5 ayat 48 dikatakan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu adalah sempurna. Jadi Tuhan tahu kita ini punya gennya Allah. Dari mana kita dapat? Dari Yesus. Saat saudara percaya kepada Yesus, saudara itu diadopsi. Dan saudara punya gennya Allah. Darah Yesus itu membuat saudara berubah dari gennya Adam, manusia berdosa, menjadi gennya Yesus yang bisa tidak berdosa. Oleh sebab itu, ujian itu membuat kita supaya sempurna. Saudara percaya bisa sempurna? Harus percaya, jangan ngomong, masa saya masih suka ngamuk, saya masih suka sakit hati. Tenang, apapun
sifat daging saudara, kalau saudara mencintai Tuhan, lama-lama saudara akan makin lebih baik. Amin. Saya terlalu percaya Tuhan itu sanggup mengubah saudara dan saya. Dulu mungkin kita jahat, kita bejat, tapi kalau kita tuh mencintai Tuhan, makin hari Tuhan itu bisa buat saudara sempurna. Karena memang kita ini punya gen Allah, jadi punya potensi untuk bisa serupa dengan Tuhan. Sama saudara, sebuah cerita telur elang dengan bebek dialami, saudara, elang ini jadi elang karena punya gennya elang, dia bisa terbang. Sama, kita ini punya gen Allah, kita punya potensi untuk bisa sempurna, sama seperti Allah adalah sempurna. Nah, oleh sebab itu kita baca Yakobus 1 ayat 3-4 sama-sama. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini Tuhan yang ngomong. Jadi ujian itu membuat iman kita itu naik kelas. Nah, iman ini perlu diuji. Kapan saudara percaya kalau sesuatu itu bernilai dan berharga? Kalau diuji. Barang emas tidak mungkin saudara beli dengan mahal kalau belum teruji ini benar-benar emas. Sama, iman kita itu juga perlu diuji, saudara. Nah, oleh sebab itu, kalau saudara dan saya diuji oleh Tuhan, jangan marah. Kita seringkali, saudara tidak tahu cara pikirnya Tuhan. Sama, saya juga. Kadang-kadang itu tidak ngerti cara Tuhan itu, kadang-kadang tidak masuk akal gitu. Saya tuh renungin, kok kenapa ya? Kok papa saya itu ambil mama saya, kok lari dan tanggung jawab gitu. Coba aja kalau bapak saya tanggung jawab, mungkin nasib saya kan tidak begini. Itu kan pikiran saya. Coba dulu saya tuh sekolahnya yang tidak harus jadi pendeta kan enak, itu pikiran saya. Dan cara berpikir kita itu tidak pernah sama dengan cara berpikirnya Tuhan. Kok masuk penjara, kok keluar ke Semarang, tidak pernah tahu Semarang, kok bisa dari Kupang sampai Semarang. Kadang-kadang kita itu udah ngerti sudah, Tuhan itu cara melakukan sesuatu terhadap seseorang itu tidak bisa dipahami dengan akal manusia. Jadi tugas kita ikuti aja caranya Tuhan maunya gimana. Kalau saudara tidak kuat, Tuhan tolong aku sudah tidak kuat, prosesnya berat. Tapi jangan minta putus di tengah jalan. Berjuang terus. Kalau saudara diuji dengan masalah seperti Ayub yang mengerikan, mungkin kita tidak setara Ayub, tapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi, coba saudara belajar tenang, merespon dengan baik. Ya, contoh saudara, 2 gambar ini. Wah, cari gambar ini susah saudara. Saya 1 hari itu cari gambar, tiap hari nyari gambar. Gambar ini saudara tidak ada yang kilobyte, semua megabyte, 1000 lebih, 2000 lebih. Saya ingin memberi yang terbaik bagi jemaat PDJ Natal. Saya persiapkan berjam-jam, berhari-hari. Saya harap saudara bisa menyimak, supaya saudara bisa bertumbuh iman saudara. Karena kita berkhotbah ini tidak seperti buat skripsi, tesis, disertasi. Ya, kadang-kadang lihat orang khotbah ya, motif sini, motif sana. Oh, kamu khotbah itu tidak apa kata orang. Kalau kamu skripsi, kamu tesis, kamu disertasi, bolehlah kamu ngomong apa kata orang. Tapi kalau khotbah
khotbah itu nggak bisa loh saudara. Nggak bisa Anda ngomong apa kata orang menurut si hasil, nggak bisa. Itu nggak bisa ngubah orang. Khotbah itu apa kata Tuhan. Makanya saudara, kalau kami Pak Irwan, Pak Hari, apalagi Pak Hari berjuang untuk persiapkan, saudara harus dengar lagi. Karena itu tidak mungkin kami ulang. Perhatikan saudara, khotbah yang kami ngomongkan itu kadang-kadang kita tidak tahu persiapannya dari mana kok muncul. Jadi respon seperti apa itu menentukan penanganan Tuhan dalam diri kita. Kalau saudara responnya benar, Tuhan itu bekerja terus. Tapi kalau respon Anda salah, Tuhan berhenti. Sudah, atos, orang ini atos, hatinya batu. Saya tidak mau ngurus. Tapi coba kalau saudara diproses Tuhan, coba diam. Tuhan, saya percaya ujungnya pasti baik. Nah, yang pertama saudara, saya menemukan di sini saudara, kunci saudara bisa ditangani dengan baik oleh Tuhan. Saudara itu harus suka menyembah. Saat saudara mengalami masalah, coba belajar menyembah. Yang bisa bahasa roh, coba bahasa roh. Karena dengan saudara menyembah, saudara itu mengakui bahwa Tuhan itu berdaulat dalam hidup saudara. Coba jangan marah dulu, jangan stres dulu. Waktu Ayub mendengar berita, setiap kali peristiwa selalu ditulis hanya aku yang luput, hanya aku yang luput, hanya aku yang luput. Cuma saudara perhatikan, kenapa kok dikasih tinggal satu orang yang luput? Kenapa tidak matikan semua? Perhatikan, orang yang luput ini mau menjadi saksi yang melihat sendiri bagaimana kualitas imannya Ayub untuk saudara dan saya. Jadi Tuhan itu kadang-kadang pakai orang yang kita tidak suka untuk proses kita. Dan kadang-kadang Tuhan kirim orang yang bisa dipakai untuk menolong kita. Jadi dua hal ini pasti sedih berganti. Ada orang yang kadang-kadang kita tidak suka orang terus bikin saya kesel. Benar tidak saudara? Karena kadang-kadang saudara menemui orang yang sangat-sangat menjengkelkan, omongannya atos. Tapi memang Tuhan pakai dia supaya membuat saudara baik. Tapi ingat, Tuhan juga selalu pakai orang untuk menolong kita saat kita itu terjepit, terdesak. Hebat ya. Jadi saudara harus jadi saksinya Tuhan dalam Tuhan menangani hidup saudara. Supaya nanti saudara melewati itu, saudara itu bisa ngomong. Jadi kalau saudara jadi anak Tuhan, izinkan Tuhan itu menyabit hati Anda. Saya sama istri pernah ngalami, uang tidak ada saudara. Di rekeningnya dia 30, di rekening saya 30, kan tidak bisa diambil. Saya transfer ke istri saya, tak transfer kamu 20 ya, biar bisa narik. Kami pernah ngalami sampai gitu loh. Setelah ngalami saya ngomong ke istri, ya, nanti kalau di mimbar kita ngomong powerful. Coba kalau saya nggak ngalami penderitaan, saya tidak akan pernah ngomong bagaimana kuasa Tuhan terhadap keluarga saya. Saya yakin saudara, kita ini punya cerita yang berbeda. Mungkin saudara punya uang, tapi proses Tuhan itu beda-beda. Tuhan mendidik orang itu beda. Ini saya pelayanan di Palu, saudara. Tiba-tiba anak saya telepon, Pak, transfer uang, saya mau beli pizza, KFC. Saya ngomong ke anak, Jess, saya itu tidak punya uang. Ya sudah, anak saya diam. Saudara tahu, naik sepeda motor sampai Indraprasta, di depan kantor BRI Indraprasta, tiba-tiba uang 100.000 itu bisa terbang. Di pinggir jalan loh sudah, terbangnya berat. Istri saya sama anak saya berhenti, terus lihat, jangan-jangan punya orang. Ternyata benar, bukan punya orang.
Saya baru cerita ini sudah. Kadang-kadang kita itu nggak masuk akal. Uang ini bisa terbang, jatuh di sebelah jalan, istri saya ngambil, langsung beli KFC di Jalan Pemuda. Anak saya telepon, saya bilang tidak ada uang. Benar, mereka keluar. Tiba-tiba uang kok 100.000 bisa terbang. Saudara, saudara, kalau saya tidak ngalami itu, saya tidak bisa ngomong di mimbar. Nah, di saat Tuhan itu mengizinkan kesusahan saudara alami, itu cara yang Tuhan pakai untuk saudara bisa bersaksi. Jadi orang bisa ditangani dengan Tuhan dengan lebih baik kalau hatinya suka menyembah. Kita baca Ayub 1 ayat 20 sama-sama. Maka berdirilah Ayub, lalu mengeluarkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saya tulis sana, menyembah itu artinya saudara mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Kita ini kan ciptaan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mengakui kalau Tuhan itu berkuasa. Oh, saya punya uang, saya bisa bikin ini, bikin itu. Saya pintar, saya bisa bikin ini, bikin itu. Pernah tidak saudara merasa bahwa hidupku ini milik Tuhan? Nah, kadang Tuhan harus melakukan sesuatu yang di luar nalar kita, supaya kita mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup saya. Mari Bapak Ibu semua, kita mau belajar untuk suka menyembah. Penyembahan kita kepada Tuhan tidak sekedar saudara memuji dan menyanyi. Kalau cuma mulut kita nyanyi seperti tadi, rasanya enak. Tapi ingat, penyembahan itu soal roh. Karena Tuhan katakan bahwa Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita mau menyembah, jangan cuma sekedar nyanyi. Seringkali kita cuma nyanyi, angkat tangan, jiwanya disentuh, nangis. Setelah itu selesai. Kita hanya menikmati hadirat Tuhan waktu di sini. Nah, bisa enggak saudara pulang dari tempat ini, saudara masih bisa merasa hadirat Tuhan? Kita kadang-kadang cuma di persekutuan, di gereja kita bisa nangis. Tapi setelah itu, kita sudah tidak merasakan suasana surga. Karena kita cuma menyembah dengan jiwa, pikiran kita. Kita harus menyembah dengan roh. Roh artinya apa? Roh artinya fasilitas yang Tuhan kasih untuk ngomong dengan Tuhan. Makanya saudara, saya baca buku Watchman Nee ngomong begini. Kalau kamu jadi hamba Tuhan, kamu boleh bisu, kamu boleh tuli. Tapi kalau kamu jadi hamba Tuhan, kamu tidak punya roh yang bisa mendengar, punya roh yang bisa melihat orang lain, kamu belum layak jadi hamba Tuhan. Saya baca itu saudara. Kadang-kadang kita cuma bisa khotbah, tapi kita nggak bisa punya roh untuk menyelidiki orang ini baik atau tidak. Dan Tuhan itu bilang, aku kasih roh kepada kamu untuk kamu menyelidiki. Tidak hanya Tuhan, tapi kamu bisa menyelidiki roh orang lain. Orang ini nakal, orang ini suka tipu, kita bisa tahu. Maka itu saudara, jangan menyembah dengan cara kebenaran kita. Perhatikan, Tuhan bilang kamu harus menyembah dalam kebenaran. Kebenarannya siapa? Kebenarannya Tuhan. Kita nggak boleh pakai kebenaran kita dalam menyembah Tuhan. Kita harus pakai kebenaran Tuhan. Yang kedua, di saat kita mengalami sesuatu ujian, kita harus memperkatakan firman. Dikatakan di sana Ayub 1 ayat 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi perhatikan, firman itu harus tertulis di hati. Seringkali
firman itu cuma di otak. Benar nggak? Saudara hafal. Orang ngomong apa, saudara tahu, oh itu ayatnya ngomong gini. Itu bagus. Tapi lebih bagus lagi, Tuhan itu menuliskan firman-Nya dalam hati. Itu lebih bagus. Karena dengan Tuhan itu menuliskan firman-Nya dalam hati, secara otomatis waktu kita ngalami sesuatu yang tidak enak, langsung firman itu ngomong. Karena 2 Korintus pasal 3 bilang, kami menuliskan pelayanan kami ini tidak dengan tinta biasa, tapi kami menuliskannya dengan roh. Jadi Roh Kudus itu harus menuliskan firman itu dalam hati kita. Dan tentu ini prosesnya menyakitkan. Kalau orang kampung, saudara, mau kasih cat untuk binatang-binatang itu dipanasin besi. Di kampung saya itu dulu, saya ingat sapi-sapi yang dikasih papa saya itu ditulis semua THT, besi dipanasin terus ditulis di bagian paha, dan itu udah hilang. Sampai saya besar saya lihat, oh THT, Theophilus Taneo. Jadi semua sapi yang papa saya ngasih itu kasih THT, dan itu ditulis dengan besi panas. Itu menyakitkan. Sama Tuhan itu menulis firman-Nya, itu Tuhan harus melukai hati saudara. Saudara mau ditulis firman Tuhan dalam hati Anda? Amin. Menyakitkan, tapi percaya itu tidak akan hilang. Kalau Tuhan sampai nulis firman-Nya dalam hati Anda, waktu saudara mengalami apapun, muncul firman Tuhan. Ya. Jadi Yesus itu memberi teladan saat dia menghadapi segala situasi. Waktu dia dicobai iblis, Matius 4 ayat 4, ayat 7, ayat 10, selalu ada ngomong ini. Sebab ada tertulis. Nah, waktu kita mengalami masalah, saudara harus ngomong, sebab ada tertulis segala perkara mendatangkan kebaikan. Ada tertulis, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di saat kita ngamuk-ngamuk, kita harus ngomong sama Tuhan dengan firman. Apabila engkau marah, jangan sampai matahari terbenam. Firman harus keluar. Itu namanya firman ditulis di hati. Jadi kualitas ucapan kita itu ditentukan berapa banyak firman Tuhan yang tersimpan dalam hati kita. Kalau orang jahat, pasti yang keluar dari mulutnya apa? Jahat atau baik? Jahat. Matius 12 ayat 34. Lukas pasal 6 45 ngomong gini, saudara. Hati ini seperti gudang. Dia mengeluarkan apa yang Anda isi setiap hari. Jadi kalau hati kita diisi dengan firman Tuhan, saya yakin saudara, waktu kita alami masalah, yang keluar itu firman. Yang terakhir, kita harus konsisten hidup benar. Ayat pasal 1 ayat 22 ngomong ini, saudara. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi perhatikan, iblis itu kepingin mencobai Ayub sampai dia ngomong, sia-sialah saya hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tapi faktanya, Ayub tidak ngomong seperti itu. Dari iblis ini nunggu, ayo ngomong. Tapi hebat, Ayub tidak pernah keluarin ucapan berkata bahwa sia-sia aku ibadah, sia-sia aku hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Faktanya semua yang saya punya habis, anak-anakku semua mati. Perhatikan, iblis itu mendorong kita untuk mengucapin hal-hal yang melawan Tuhan. Oleh sebab itu, coba kita yang sudah setiap hari 3 pasal, coba, saya yakin saudara,
Anda sedang dipersiapkan untuk nanti lebih baik setelah ini. Amin. Saya yakin banget firman Tuhan itu benih. Jangan putus asa kalau kita belum baik. Aduh, Tuhan di mana? Nah, Anda harus percaya setiap hari saya harus berubah. Satu sifat saya yang jelek harus berubah. Selama Anda hidup, Tuhan kasih kesempatan untuk bertobat. Yang penting jangan hidup dalam dosa. Karena Anda udah tahu, tiba-tiba hidup dalam dosa terus mati. Wah, kebaikanmu yang 50-60 tahun hilang dalam suatu sekejap. Mari saudara, hidup benar terjadi saat kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi mengandalkan Roh Kudus. Seringkali kalau kita sudah rajin doa, rajin baca Alkitab, oh, saya Superman, saya pasti tidak berbuat dosa. Tunggu tanggal mainnya aja kita jatuh. Lalu saya pikir kalau saya rajin puasa, saya rajin doa, saya rajin baca Alkitab, sudah puluhan kali, pasti saya aman. Ternyata ya, dan juga. Kenapa saudara? Paulus bilang, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat menolong aku dari tubuh maut ini? Selama kita belum mati, kita belum aman. Kalau saudara mati, aman. Selama belum mati, belum aman. Kapan saja saudara bisa jatuh. Mari Bapak Ibu semua, kita mau belajar rendah hati. Kita mau belajar menerima firman Tuhan, merespon saat kita diuji, supaya hidup kita naik kelas. Mungkin kita sudah baik, mungkin kita sudah berkenan, tapi biarlah ujian demi ujian yang kita lewati bisa membuat kita sempurna. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, kau membentuk rencana hatiku.
Terima kasih buat firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, biar kami kuat menghadapi segala macam ujian. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami Tuhan. Apapun yang kami alami, kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Beri kami roh yang takut akan Engkau. Beri kami roh yang mau tunduk kepada proses-Mu Tuhan. Biarlah suatu saat kami muncul seperti emas yang murni, dan hidup kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikan firman-Mu, berkati kami semua. Kami rindu, kami pulang dari tempat ini Tuhan. Kami bawa janji-janji berkat firman-Mu kepada kami. Saat kami pulang Tuhan, kami kuat menghadapi segala ujian. Saat kami pulang Tuhan, kami kuat menghadapi segala tantangan. Dan suatu saat kami menerima berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih pada Bapak Pendeta Yeremia untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu semua diberkati. Amin. Biarlah semua yang kita ada di sini selalu pulang dengan membawa berkat-berkat daripada Tuhan yang selalu menjadi rema dalam kehidupan kita. Baiklah, ada dua informasi yang akan kami sampaikan di sini. Menara doa setiap Kamis jam 11. Mari Bapak Ibu yang pada hari dan jam tersebut tidak ada aktivitas di rumah ataupun di mana saja, mari bergabung di dalam menara doa sehingga kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan Yesus. Kemudian berikutnya, di sini juga diadakan ibadah setiap hari Minggu, ya, bersama dengan GPT KAO Tirtoyoso, yaitu pada pukul 9 pagi, ya, dan pada pukul 17 atau pukul 5 sore, ya, catat hari dan jamnya sehingga kita boleh juga ikut beribadah di tempat ini. Baiklah, terima kasih. Sekian dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pulang, Tuhan memberkati.